Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol-Ngobrol Santai Majelis Garasi Official. Temen ngobrol, kali ini datang dari Cibubur. Jauh-jauh ngebela-belain datang buat ngobrol-ngobrol santai di Majelis Garasi Official. Mau tahu siapa bintang tamunya? Yaitu adalah Lukni Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lukni. Waalaikumsalam, Mbak Ipan. Sehat, Lukni? Sehat, Bang Ipan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gitu. Ini jauh-jauh ada kendala nggak tadi datang ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar, nggak Jalanan ada macet tuh ya? Ramat Jati yang biasanya macet jadi lancar. Kirain bawa duren gitu nggak? Duren malam adanya. Duren malam. Oke. Ini nih, Lukni. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Siap. Ya, tentang ya kehidupan Lukni lah. Kan banyak orang yang masih pada belum tahu kehidupan Lukni itu dari kecil sampai sekarang itu kayak gimana. Kan banyak tuh kisah-kisahnya yang saya kurang lebih tahu lah sedikitnya. Tapi di sini saya pengen ngorek-ngorek lebih dalam lagi nih Lukni nih. Asal jangan tanah yang dikorek, Bang Ipan. Ya, enggak dong. Lain itu mau bahasannya berarti kan. Sekarang sibuknya apa sih Lukni? Sekarang saya sibuknya biasalah rutinitas. Siang pagi sampai sore ngaji, kerja. Malamnya pulang kerja ngaji. Terus, sama sambil ngurusin kucing. Oh, ngurusin kucing. Ada ikan koi juga. Oh, koi juga? Koki. Mas Koki. Oh, berarti yang kecil-kecil gendut-gendut bulat-bulat palanya tuh ya. Lucu tuh ya. Iya, bisa aja. Lukni Anam. Nah, ngomong masalah tentang bahasan ngaji nih. Kan banyak yang belum tahu. Kisah awal pertama kalinya bisa gabung di majelis Ustadz Fauzi itu gimana, Lukni? Gini Bang Ipan, awalnya di keluarga kan yang ibaratnya paling agamis lah, itu kan bapak. Nanti bapak biasanya ngasih kayak ke anak-anaknya, ngasih kayak wejangan, nasihat-nasihat tentang agama. Nah setelah bapak nggak ada, udah meninggal, saya tuh kayak ngerasa wah ada yang hilang nih, nggak ada yang ngasih nasihat. Nah udahlah, terus kebetulan kan saya itu waktu itu masih kerja di Kedoya. Terus namanya kita kumpul sama teman, terus habis makan siang kita ngopi-ngopi. Saya cerita sama teman tuh waktu itu, oh gue pengen ngaji nih, cuman yang bagus di mana ya pengajian gitu. Teman kan. kerja tuh ya. Nah terus kata teman gitu, lo ikut gue aja yuk ngaji. Di mana tuh? Wah di Sunter, Jakarta Utara. Wah Sunter dekat mana nih? Dekat Honda gitu. Wah lumayan juga kan dari Kedoya ke Sunter kan. Iyalah. Lumayan tuh. Terus gitu kan pulangnya dari Sunter ke Cibubur juga lumayan juga. Ya udah. Ya waktu itu aneh jalanin yang malam Jumat itu majelis zikir kan, kayak ada bacaan Yasin, ratib sama maulid gitu. Terus aneh ikutin itu selama setahun. Terus ternyata Ustadz Fauzi ngasih buka pengajian juga di musola di sekitar Sunter situ. Udah aneh ikutin juga di Sunter. Dari situlah aneh ikut pengajian Ustadz Fauzi. Ngerasa serak deh itu ya. Cocok ya. Kalau nggak cocok mungkin saya udah ngaji lagi Bang Ipan. Benar. Nah, emang itu kan dari kenal Ustadz Fauzi itu dari teman kerja yang di Kedoya. Emang sebelumnya kerjanya apaan sih, Lukni? Aneh tuh pokoknya kalau ngambar kerja banyak tuh Bang Ipan. Waktu sebelumnya aneh waktu habis lulus sekolah nih. Aneh pernah ngelamar di kayak minimarket gitu kan. Terus namanya saya anak laki-laki pengen kerja gitu kan, cuman karena ada keterbatasan Bang Ipan, sering tolak-tolakin sama perusahaan kan saya aneh nggak cacat. Pertama aneh waktu lulus sekolah itu aneh ngelamar di minimarket. Itu aneh udah tes apa yang kayak kan ada tuh tes yang psikotes itu yang kayak koran gitu. Terus psikotes. Nah kalau saya psikotes, aneh kan ngumpetin tangan aneh nih, dan gak ketahuan kekurangan aneh. Udah terus aneh umpetin, aneh udah lulus, kan udah diterima tuh sama yang tim psikotesnya. Nah, gak ketahuan lah aneh punya cacat gitu kan. Udah tata kontrak, terus pas aneh lagi training tuh, udah seminggu training, ada korwil dateng, koordinator wilayah, ngeliat kok tangannya gitu. Ya, kekurangan lah gitulah ya. Pura-puranya nanya dulu nih, itu tangannya kenapa, gitu, kecelakaan atau gimana. Terus ternyata
Dari keluarga itu nggak setuju buat aneh berterima di situ. Akhirnya aneh nggak jadi tata kontrak aneh diputus pihak gitu kan. Terus dari situ aneh kan masih pengen kerja nih, masih semangat pengen kerja. Akhirnya aneh ada tetangga nih, tolong tetangga lah. Tetangga buka fotokopi, aneh suruh jagain fotokopi itu. Kan aneh belum bisa nih, belum bisa fotokopi, gimana cara ngoperasinya. Masih belajar dulu deh ya. Alhamdulillah situ ada temennya di situ satu yang udah bisa, aneh diajari sampai bisa. Terus aneh tekunin deh kerja di situ di fotokopi, walaupun memang nggak gede sih gajinya. Udah ada kali 2 tahun ya di situ ya, 2 tahunan aneh di fotokopi. Aneh pengen dong kayak berkembang lah ibaratnya gitu kan. Terus udah gitu aneh coba-coba ngelamar, tapi masih belum di fotokopi, masih belum berhenti sih, masih tetap situ. Oh, berarti masih dari fotokopi masih lanjut lagi cari-cari juga. Aneh masih dari yang punya fotokopi juga, udah kalau mau ngelamar kerja lain nggak apa-apa gitu. Terus aneh sempet ngelamar kerja jadi sales kartu kredit, ternyata bukan bidang aneh gitu kan, jauh kan. Terus akhirnya aneh kerjalah di Kedoya. Itu sih kerjanya ya pasti awal masuk project, tim project juga cuma 3 bulan kontrak. Begitu masuknya dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Berarti begadang di kantor itu ya? Iya, tiap hari begitu. Karena memang tim project itu tim tambahan lah buat perbantuan doang. Nah, karena aneh semangat buat kerja, ya udah ditekunin, nggak apa-apa, nyambil cuma 3 bulan kan. Alhamdulillah selama 3 bulan sampai 1 tahun pertama aneh diangkat jadi reguler. Jadi nggak belum permanen tapi belum permanen, masih kontrak. Terus nggak reguler, tapi jadi reguler. Terus aneh bisa masuk pagi, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Terus shift keduanya jam 4 sore jam 12 malam gitu kan. Nah udah di situ dapat sekitar 2 tahun aneh di situ. Aneh ya pengen jadi pegawai permanen lah. Tetap permanen. Kita mikir buat masa depan gitu Bang Ipan. Akhirnya aneh mau mutusin buat kuliah. Terus kuliah aneh minta izin sama atasan, boleh nggak untuk kuliah? Ternyata boleh. Akhirnya aneh sambil di situ sambil kerja aneh kerja dari pagi sampai sore, terus malamnya habis maghrib aneh berarti ngambil kuliahnya pas malamnya pas gitu. Malam, gitu. Ntar pas waktunya ngaji aneh ikut ngaji gitu Bang Ipan. Berarti hitungannya itu belum bisa dibagi waktunya ya, dari pagi kerja, sorenya sampai malam kuliah. Berarti kuliah itu nggak tiap hari itu ya? Nggak tiap hari. Oke, nah maaf nih Lukni nih. Tadi kan ada pembahasannya nih dari ente. Bilang yang awal pertama kali nyari kerja itu tiba-tiba diputus sepihak lah. Misalnya itu tiba-tiba nggak diterima karena ente punya kekurangan. Mohon maaf nih sebelumnya. Itu kekurangannya itu kecelakaan atau emang dari lahir? Kalau ini memang dari lahir Bang Ipan. Dari lahir udah begini. Nah, itu kan mungkin karena aneh lahirnya prematur, karena baru 7 bulanan udah keluar gitu. Oh, jadi karena emang itu dari bawaan lahir ya, bukan karena kecelakaan atau misalkan kecelakaan motor atau jatuh atau apa, enggak ya. Emang itu dari bawaan lahir kayak gitu, sehingga pada saat yang pertama kali nyari kerja itu, yang setelah lulus SMA berarti hitungannya kurang lebih ya, lulus SMA kerja itu diputus sepihak, nggak bisa diterima karena ada kekurangan tersebut. Iya, padahal udah tata kontrak, terus ijazah udah ditahan. Padahal hitungan udah tinggal masuk doang ya. Karena memang prosedurnya harus training dulu di minimarket terdekat rumah, udah kayak gitu. Diputus kontrak sepihak gitu kan. Kadang sedih juga Bang Ipan gitu kan. Terus kan karena ente tahu nih, ente punya kekurangan kayak gitu. Sering ada penolakan nggak, atau misalkan kayak dihindari nggak dari orang-orang lain gitu? Kalau masalah penolakan ya banyak Bang Ipan. Kadang kan orang memandang sebelah mata Bang Ipan gitu. Mungkin dari sisi waktu saya di sekolah nih, kan banyak kan teman-teman yang ngata-ngatain gitu kan, gitu, ngebully lah ibaratnya. Bulinya bukan bully secara fisik, cuma secara kata-kata doang gitu kan. Terus ya kalau dari sisi asmara nih, yang mungkin cewek kan ngeliatnya, nggak ada tangannya gitu kan, pasti kan karena manusia punya mata, kan dilihat aja secara langsung ya matanya dulu, fisiknya dulu gitu Bang Ipang gitu. Berarti emang karena
banyak penolakan itu dilihat dari karena ente dianggap nggak punya kelebihan lah, misalnya kayak gitu ya. Di satu sisi sambil nyari kerja, sambil kuliah juga, udah di asmaranya masih dihindar-hindarin sama pihak wanita gitu karena ente punya itu aneh kuliah ya alhamdulillah dari kerja bisa biaya sendiri gitu, nggak beratin orang tua gitu depan. Berarti hitungannya kan salah satu kelebihan ente dari situ. Kalau misalkan para wanita ngelihatnya kayak gitu, jangan ngelihat dari kekurangan ente aja kan, berarti kan salah satu ente punya kekurangan, ente udah memiliki pekerjaan. Di satu sisi ente kekurangannya itu dari pekerjaan ente bisa membiayai kuliah ente sendiri tanpa dari bantuan orang tua kan. Harusnya kalau misalkan ente punya pacar lah bisa dibilang gitu, pacar itu sangat bangga banget harusnya kan. Nggak semua laki-laki hitungannya bisa kayak gitu. Dulu aneh pernah punya dibilang pacar deket banget lebih dari pacar gitu. Pernah lah itu kita dianggap kayak pacaran lah gitu ya. Pernah. Itu udah deket banget gitu kan. Aneh emang gue pernah janji sama dia kan kalau habis lulus kuliah aneh hitbah dah gitu, aneh lamar gitu kan. Ternyata pas aneh mau lamar gitu kan, aneh bilang dulu gimana respon orang tuanya gitu kan. Ternyata orang tuanya nggak setuju karena itu balik lagi ke situ karena masih ada kekurangannya Bang Ipan. Oh gitu. Nah sekarang nih kan yang awal kan ente udah ngerasa kayak kurang percaya diri. Kalau untuk sekarang ini nih setelah berjalannya waktu kan gitu, ente udah ngerasa percaya diri belum? Dan apa sih yang membuat, kalau misalkan emang udah, dan apa sih yang bisa ngebuat ente percaya diri? Oh, terus sekarang sih aneh udah berarti lebih percaya diri lah berarti. Dulu orang mandangannya sebelah mata kan, mungkin yang dulu orang ngeliat aneh waktu mau ngelamar anaknya ngeliat wah untuk saya bang nggak sempurna fisiknya, ntar anaknya mau dikasih makan apa gitu kan. Seiring berjalan waktu ternyata Allah ngasih jawaban Bang Ipan gitu kan. Ternyata ada hikmahnya, aneh diberilah pekerjaan yang lebih baik gitu kan, pekerjaan lebih baik. Ternyata walaupun aneh kondisi seperti ini, aneh punya pekerjaan yang lebih baik. Insya Allah dengan pekerjaan yang sekarang aneh bisa menafkahi nanti kan aneh punya istri atau keluarga gitu. Berarti hitungannya di situ adalah salah satu bukti kalau Allah itu maha adil. Contohnya kayak dari Lukni ini, dia udah ngerasain Allah itu benar-benar adil. Yang tadi dari ceritanya si Lukni tersebut, ya Luk ya. Jadi hitungannya selain bersyukur, emang Allah itu maha adil. Nggak ada yang bilang, kadang-kadang kalau misalnya kayak kita ngelihat di TV bilang Tuhan itu nggak adil, Allah itu nggak adil, itu salah banget ya. Padahal Allah itu merencanakan adalah yang terbaik untuk kita, kan kayak gitu ya. Oke nih Lukni, terus pernah ngerasa kayak sakit hati nggak? Misalkan kayak yang tadi ente bilang kayak dibully secara perkataan dari orang lain kayak gitu. Pernah nggak? Sakit hati pernah Bang Ipan. Gitu yang sekitar ya yang aneh bilang tadi kan yang dipandang sebelah mata semua orang gitu. Berarti aneh kan namanya manusia pengenlah dianggap sebagai manusia benernya gitu loh. Itu karena orang mandang sebelah mata, ntar anak gue sebenarnya saya mau khidbah anak orang, ntar mau calon mertua aneh mandangannya sebelah mata. Iya, mana tuh takutnya dicemooh sama orang lain gitu ya. Mikirnya, wah ntar anak gue nggak bisa dikasih makan nih, gitu kan, nggak bisa dibiayain apa-apa, gitu. Padahal kan ini udah berusaha kan, ikhtiar gitu kan. Maksudnya aneh juga punya pekerjaan, walaupun kondisi aneh kayak gini, aneh bukan nggak jadi pengemis gitu loh. Iya, tetap betul. Jadi pekerja, gitu masih tetap berusaha ya gitu ya. Gitu. Jadi hitungannya itulah sisi positifnya lah. Hitungannya kita bisa bikin percaya diri. Ya dengan kekurangan gue ini bahasanya kan, ya gue bisa kerja, bisa menafkahi anak lo, misalkan contoh kayak gitu ya. Nah sekarang kan hitungannya udah bisa menafkahi dengan percaya dirinya nih. Emang sekarang kerja apa sih Luk nih? Alhamdulillah nih 2019 diterima jadi CPNS, terus 2020 aneh diangkat jadi PNS, gitu. Oh berarti hitungannya dari yang tadi kerja yang dari benar-benar bawah-bawah itu lama-lama meningkat ya Luk nih. Dari yang anggaplah kita hitungannya yang dari kerja minimarket terus jadi karyawan biasa terus sampai hampir mau diangkat kayak permanen kan gitu, sampai sekarang pun jadi bertahap hingga puncaknya sekarang ini jadi PNS. PNS di mana Luk nih? Kementerian Bang Ipan di Kalibata. Kalibata ya. Itu nggak usah kita sebut lembaganya lah, kan di kementerian nih ya kan.
Itu kira-kira clue-nya itu tentang bagian apa sih Luk nih? Oh, kebetulan Ane tuh ngelamar sebagai analis SDM aparatur. Ane di unit kepegawaian. Emang cita-cita Ane sih waktu kerja di swasta, cita-cita Ane pengen jadi HRD. Kenapa pengen jadi HRD? Karena kan kalau HRD itu kan terima pegawai. Ane pengen, kayak Ane kan pernah ditolak-tolakin tuh waktu yang lamar-lamar kerja dulu. Ane pengen jadi HRD. Pengen kebantu lah orang-orang yang mungkin kayak Ane nasibnya gitu. Jadi akhirnya Ane milih jadi analis SDM aparatur di pegawaian gitu. Ane boleh nggak nih ngasih trik-trik biar bisa tahu nanti dong. Ada mau yang nonton di sini ada yang boleh. Sampai tahu kalau daftar CPNS. Teman-teman gitu. Ngobrol santai mau ngedaftar jadi CPNS apa kan jadi udah tahu triknya tuh gimana. Boleh silahkan. Kan sebelum Ane setelah Ane jadi PNS nih. Iya. Kebetulan kepegawaian kan tuh ngurusin pegawai baru. Nah, itu Ane sedikit tahu lah trik-triknya. Waktu kalau untuk daftar CPNS kan ada namanya seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu bukan hanya masukin upload berkas doang bagi Pan, ternyata dituntut ketelitian juga. Misalnya nih salah satu persyaratannya itu kita membuat surat lamaran pekerjaan. Itu emang udah wajib deh. Yang ditujukan ke kementerian atau lembaga yang dituju. Nah di situ kan kebanyakan pada salah bikin tanggal Bang Ipan. Tanggal surat lamaran kerjanya tuh ya. Nah orang-orang kebanyakan bikin tanggal itu ketika mereka ketik suratnya. Sebenarnya yang benar itu yang diminta dari kementerian atau lembaga tanggalnya itu pada saat tanggal upload harus sesuai gitu. Gitu baru tahu loh. Nah itu kan masalah sepele doang kan ya. Nah, jadi masalah sepele doang tapi kita bisa kayak eliminasi tersingkirkan gitu, lah gitu ya. Kayak gitu Bang Ipan. Nah terus habis seleksi administrasi ada namanya seleksi SKD, seleksi kompetisi dasar itu CAT. Soalnya dari BKN, BI System itu udah online seluruh Indonesia. Nah kalau Ane waktu dulu Ane belajarnya itu secara audio. Jadi emang tipikal Ane kan tipikal audio. Jadi Ane dengerin video. Nah itu Ane kan masih kerja di Kedoya tuh tadinya. Jadi dari rumah ke Kedoya kan kalau berangkat itu 1,5 jam naik motor. Nah itu selama perjalanan Ane dengerin dulu tuh, pakai headset gitu kan. Videonya itu Ane download dari YouTube, nyari YouTube soal-soalnya gitu kan. Pas sudah Ane download, Ane dengerin tuh sama 3 hari. Pas tapal tuh satu video itu. Jadi Ane udah tahu nih apa yang nanti dibacain, apa yang di video yang di download itu kan. Alhamdulillah pas seleksi SKD-nya itu Ane keluar semua soal-soalnya gitu Bang Ipan. Terus habis SKD itu adanya SKB. SKB itu ada yang melalui psikotes ataupun yang kalau guru biasanya langsung presentasi. Kalau gurunya punya sertifikasi pakai sertifikasi gitu. Ane juga belajar dari YouTube juga. Itu biasanya kalau psikotes itu biasanya tes warteg yang kayak nulisin gambar yang dari kayak umumnya di HRD lah gitu ya. Kalau bisa sih kita belajarlah di rumah terus kayak gambar-gambar pohon, kalau bisa pohonnya itu ya pohon-pohon yang ada buahnya. Bukan jangan gambar padi doang sih. Gitu. Terus kalau gambar orang ibaratnya gambarnya sosok tokoh lah. Sosok tokoh. Jangan cuma orang bulat gitu. Waktu kemarin saya bikin tokonya itu Pak Prabowo saya bikin gitu. Karena saya belajar di rumah. Walaupun saya kan sebenarnya nggak bisa gambar nih. Karena udah prepare ya udah saya bikin Pak Prabowo gitu Bang Ipan. Oh gitu, itu kurang lebih jadi ada bocor-bocoran tuh teman-teman ngobrol santai. Jadi kalau kita mau masuk PNS atau CPNS udah dikasih kurang lebih sedikitnya itu bocoran dari Lukni ini. Nah sekarang kan Lukni ini kan udah jadi PNS ya. Awal mulanya bisa masuk PNS itu gimana? Awal mulanya masuk PNS? Awalnya gini Bang Ipan. Itu kan waktu seleksi PNS itu kan viral lah di Indonesia lah nggak ada yang orang nggak tahu gitu. Terus Ane lagi cari berita di iklan di Google kan sekarang Google udah ada iklan kan ya. Nah itu ada iklan pendaftaran tuh CPNS. Terus Ane cari-cari, Ane searching sesuai dengan bidang Ane kan S1-nya teknik industri. Terus Ane cari tuh teknik industri dapetnya di mana aja. Terus kebetulan ada di beberapa kementerian. Nah, yang Ane pilih di tempat Ane sekarang nih sebagai jabatan sebagai analis SDM aparatur. Nah, setelah Ane mantep untuk dengan jabatan yang gitu yang Ane pilih,
Oh, aneh konsultasi dong, namanya aneh punya guru kan, kita ngaji kan punya guru. Betul. Aneh nanya ke guru, Pak Ustadz Poji, Ustadz kalau PNS itu kan gajinya dipajak, kira-kira halal atau haram ya itunya untuk gajinya. Nah, kan kita gaji buat nafkain Bang Ipan. Iya, betul. Nah, Ustadz Poji ngasih saran, kasih masukan lah Ustadz Poji. Nah, kalau ente selama kerjanya bener, enggak kayak absen pulang doang gitu. Gaji buta lah gitu ya. Gaji buta, terus insya Allah halal gitu kan. Tapi niatin buat cari nafkah gitu Ustadz Poji. Yaudah aneh ikutin lah saran Ustadz Poji. Sampai sekarang aneh nggak pernah bolos Bang Ipan. Tetap masuk. Paling kalau sakit doang kali gitu ya. Cuti pun jarang aneh. Kalau nggak setiap tahun sisa cuti tuh banyak gitu kan. Nah udah gitu. Gitu lah, ikut seleksi itu alhamdulillah karena doa guru, terus doa orang tua, doa teman-teman di majelis, ya aneh keterima di PNS ini. Alhamdulillah jalannya juga nggak susah-susah banget, digampangin lah jalannya gitu Bang. Dipermudah lah gitu ya masuk buat untuk jadi jalur PNS-nya itu ya. Nah kan kalau misalkan Anda belum tahu nih loh nih jalur PNS itu ada beberapa macam jalur nggak untuk masuk PNS-nya itu. Nah mohon maaf nih, ente ini masuk jalur PNS-nya itu jalur normal kayak sama semua orang, apa ada jalur kayak khusus disabilitas atau apapun? Karena kan maaf ente kayak punya kekurangan gitu kan, itu kayak gimana? Sebenarnya kalau aneh masuk jalur disabilitas gitu kan, disabilitas itu sebenarnya kan aneh sebenarnya pas nyari iklan di itu kan ada persyaratan kan sehat jasmani dan rohani. Nah di situ sebenarnya aneh agak minder juga tuh karena kan aneh kan punya cacat nih berarti apa karena cacat itu nggak sehat jasmani gitu kan. Ternyata ada jalur disabilitas, jadi aneh pakai jalur disabilitas. Nah itu jalur disabilitas itu ada persyaratannya lagi. Yang penting tuh orangnya bisa melihat. Yang kedua waktu bisa berjalan dengan sendiri lah, nggak dengan bantuan orang lain gitu kan. Nah, aneh kan bisa ngeliat sama bisa jalan sendiri lah. Terus udah gitu sebelum aneh ngelamar, sebelum aneh tes, aneh datang dulu ke kementerian yang dituju gitu, ketemu bagian pegawainya. Di ACC enggak gitu, ternyata pas dilihat wah boleh nggak apa-apa ngelamar aja, udah gitu awal mulanya. Berarti hitungannya ente udah sempet kayak survei dulu ke tempat yang ente mau ngelamar, apakah kalau misalkan emang diwajibin? Oh emang diwajibin gitu, suruh datang dulu sebelum tes disuruh datang dulu, boleh lihat seperti apa pak kayak keparahan disabilitas seperti apa. Oh ternyata nggak parah gitu kan, berarti masih bisa bekerja secara orang normal gitu, bisa jalan sendiri, bisa melihat gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah aneh diterima di PNS, ya aneh kerja kayak orang-orang normal aja gitu. Alhamdulillah juga pimpinan ngasih kepercayaan ke aneh, ada beberapa tugas-tugas pokok yang harus aneh kerjain gitu. Jadi hitungannya tempat instansi ente kerja pun itu udah prepare banget nih sebelum yang bagian disabilitas ini melamar, yuk coba kita periksa dulu, misalkan daripada udah terlanjur jauh tiba-tiba nanti nggak keterima kan kasihan juga misalnya. Jadi dia udah prepare untuk kalau begini bisa silahkan dilanjutkan pelamarannya kan kayak gitu ya. Oke. Nah balik lagi nih Luk nih ke pertanyaan awal, ya kan kesannya apa sih pertama kali pada saat ente ketemu Ustadz Fauzi Sodri? Ustadz Fauzi itu orangnya gimana ya? Nggak pernah marah. Walaupun ibaratnya namanya kita murid kan kadang suka bercanda sama guru, tapi dia selalu senyum gitu loh. Udah gitu kalau lagi ceramah nih bahasanya yang mudah kita mengerti lah, bahasa anak muda gitu kan. Udah gitu bukan cuma jadi guru buat saya Bang Ipan. Ustadz Fauzi udah kayak bisa jadi orang tua gitu ya. Bisa jadi kakak, bisa jadi teman gitu Bang Ipan. Ya, jadi yang ya, berkesan banget di hati saya seperti itu Bang Ipan. Jadi hitungannya udah ngerasa ya hitungannya walaupun hitungannya Ustadz Fauzi itu bukan termasuk kayak ada hubungan saudara dengan ente gitu, tapi udah kayak keluarga sendiri lah ya dekatnya kayak gitu. Apalagi saya kan udah nggak punya bapak nih Bang Ipan. Jadi saya kayak nemuin sosok bapak orang tua lagi, sebagai gitu. bapak lah gitu ya. Jadi hitungannya kalau misalkan kayak kita punya salah apa, tinggal kita cerita ke guru kita, hitungannya sama aja kayak ini sosok orang tua kita gitu, nih sosok bapak gitu ya. Terus emang kalau yang paling berkesan banget dari Ustadz Fauzi itu apa?
paling berkesan banyak ya, ya berarti kalau Ustaz Fauzi kan yang buatnya muridnya normal-normal semua lah, nggak kayak saya. Ya, tapi Ustaz Fauzi itu nggak pernah mandang ke situ Bang Ipan. Jadi Ustaz Fauzi itu mandangnya sama semua seperti murid-murid yang lain. Jadi saya senangnya tuh ya saya diperlakukan sama seperti murid yang lain gitu Bang Ipan. Nggak ada memandang saya sebelah mata gitu Bang Ipan. Berarti tuannya emang nggak ngebedain semuanya sama, dianggap rata ya. Dan salah satunya ente pun juga ngerasain kan apa yang misalkan kita rasain. Ya nggak ada spesial, semua murid udah dianggap kayak anak sendiri kan kayak gitu ya. Berarti emang udah satu rasa lah sama kita kayak gitu kan Luk nih ya. Terus nih Luk nih pernah punya pengalaman apa aja selama duduk di majelis Ustadz Fauzi? Pengalaman-pengalaman indah lah. Pengalaman indah. Nah namanya kan di majelis kan orangnya banyak, karakternya juga lain-lain. Dan gitu kan kebanyakan di sini orang Betawi. Betul. Dan gitu saya sendiri saya orang Jawa kan. Ya karakternya berbeda, ada yang ngomongnya ngablak, kayak yang ngomong ceplas-ceplos gitu. Ada yang tukang ngomel gitu. Itu berarti yang tukang ngomel sering ngomel gitu. Tukang ngomel, sering marah-marah gitu. Dari profesi kerja juga beda-beda dan lain kan. Ada yang satu tukang AC gitu kan. Berarti itu kan perkumpulannya itu satu majelis itu saling melengkapi lah bisa kita jadi bilang. Kan kalau kita misalnya wah ya AC rumah rusak nih ya teman bersihin bisa panggil teman. Iya gitu kan, benar gitu. Terus semane sih ya kan kayak gitu ya kurang lebih ya. Terus kalau misalkan kayak misal wah ada yang kurang ajar nih misalkan gitu sama gue masa saya dikata-katain misalnya kayak gitu tinggal panggil yang tukang marah kayak gitu kan. Tolong marahin dia gitu kan. Nasehatin maksudnya gitu. Biasanya tukang marah itu orang tua yang paling tua itu. Yang paling tua ya emang kalau rata-rata kalau orang tua itu kan ya begitulah kita paham lah ya kan namanya orang tua. Tapi hatinya sih bahaya sebenarnya. Hatinya bahaya, tapi mukanya gimana? Muka yang selin. Bisa. Emang begitu rata-rata? Rata-rata gitu bagaimana? Terus nih Luk nih, kita balik lagi. Apa sih yang ente rasain setelah ngaji rutin lah gitu dikatakan? Ya dari batin, ada ketenangan di batin gitu Bang Ipan. Terus dari apa ya? Dari ibadah kita merasakan kenikmatan ibadah Bang Ipan. Karena kan kalau ibadah tanpa ilmu kan ya gimana Bang Ipan gitu kan. Kita nggak ada kekhusyuan gitu. Makanya penting banget lah majelis gitu. Berarti hitungannya ente berkesan bangetnya itu kalau misalnya kita mau ngelakuin ibadah apapun itu kita udah punya ilmunya ya kan daripada kayak contohnya kayak kita balik lagi aja misalkan kayak teman kita yang kerjain AC nih ya kan dia biasa ngerjain AC tiba-tiba disuruh bikin kue kan itu nggak ada ilmunya tiba-tiba disuruh bikin kue yang ada nanti jadi adukan freon dibikinin jadi kue kan kayak gitu ya jadi asal berdasarkan ilmunya kita melakukan sesuatu hal. Oke, terus ada selain itu apa lagi? Dan itu ya dari perlakuan saya ke orang tua Mbak Ipan. Kan namanya guru kan sering ngasih nasihat gitu kan. Nasihat gini loh, sama orang tua harus berbakti. Nanti kalau kita nggak berbakti ke orang tua ya kita nanti anak kita akan melakukan perlakuan sama kita kayak kita ke orang tua kita gitu. Nah dulu ibaratnya kan karena saya dulu masih masih mikirin buat diri sendiri doang gitu kan, nggak mikirin buat orang tua atau adik. Jadi saya agak pelit lah ibarat gitu Bang Ipan. Nah terus pas ketika saya mau ngambil PNS, saya niatin saya mau cari nafkah buat ibu sama adik saya. Nah dari situ sebenarnya saya agak ngasih nafkah buat lebih lah buat ke ibu sama adik saya gitu kan, karena saya juga adik saya yang nanggung Bang Ipan untuk sekolah dan lainnya gitu. Oke. Banyak banget berarti itu kenang-kenangannya, hitungannya pengalaman-pengalaman yang udah ente rasain selama dari awal yang belum ikut ngaji dan ada kerasa pengen ikut ngaji sampai sekarang ngaji rutin tuh udah banyak banget berarti pengalamannya. Sebenarnya lebih banyak dari itu lagi jadi kalau misalnya kita bicarain kayak bisa 2 hari atau 3 minggu lu nih jangan nih. 2 tahun itu. Saking banyaknya tuh ya. Oke, sekarang gini deh. Takutnya subscribe banyak nih. Iya. Jam tayang kan kita dapat kayak iklannya kan, iklan nggak kebagian Oh iya benar-benar kasihan juga. Mendingan nanti kalau misalnya itu kita lanjutin lagi aja. Oke. Terakhir deh, saya minta pesan-pesannya deh dari ente buat anak-anak muda zaman sekarang nih. Oke, zaman sekarang gini. Kan
namanya kita hidup butuh makan untuk energi diri Betul. kita. Nah, tapi kadang orang-orang tuh lupa buat ngasih makan untuk ruhnya, jiwanya. Gimana cara kita buat ngasih makannya Bang Ipan? Itu kita dengan cara datang ke majelis, gitu Bang Ipan. Dengerin ceramah gitu. Teman kalau memang nggak bisa datang kayak seminggu sekali, kan kalau orang kerja kan ada liburnya tuh weekend biasanya. Kalau nggak datanglah minimal sebulan sekali Bang Ipan buat ngasih ruh gitu, buat ngasih makan ruhnya gitu, biar hati kita nggak kotor lah gitu Bang Ipan. Oke, berarti yang bisa aneh tangkep dari perkataan ente, jadi buat anak-anak muda zaman sekarang, pesan-pesannya nih dari Lukni, itu selain kita memberikan makan untuk badan kita, tapi ruh kita pun itu butuh asupan atau makanan untuk ruh kita. Jadi biar kita itu nggak mikirin dunia aja, tapi kita mikirin bekal kita untuk di akhirat. Oke, mungkin itu aja Lukni untuk hari ini. Nanti part-part selanjutnya akan kita lanjutkan lain waktu. Selagi ada waktu nanti kita bisa calling-calling lagi untuk ngobrol-ngobrol santai lagi. Saya boleh promosi nggak nih Bang Ipan? Promosi apa nih? Kan saya kan punya catering nih Bang Ipan. Catering, oke. IG-nya? Silakan langsung. Nama IG-nya Pora Catering. Nah, di situ bisa chat adminnya kalau mau adopt kucing. Kita ada 2 jenis, yang satu British Shorthair, yang satu Scottish. Nah, mau nanya-nanya dulu boleh, nggak apa-apa. Mau langsung lihat juga nggak apa-apa gitu Bang Ipan. Oh, berarti buat teman-teman kalau ada yang mau atau punya hobi piara kucing, terutama kucing British ya, sama Scottish. Bisa langsung cek di IG-nya nih, ntar ada di sini nih. IG-nya Pora Catering ya. Mau nanya-nanya dulu silakan, itu untuk adopsi ya. Kita udah ini kok, catering kita udah resmi. Udah resmi. Terdaftar. Berarti udah terpercaya banget. Bagus. Oke, nanti kalau misalnya ada yang berminat, tinggal bisa langsung lihat-lihat, cek-cek Instagramnya. Bisa ngubungi langsung, ditanya-tanya, mau DM pun juga silakan. Kalau misalnya udah ada nomor telepon langsung Om Lukninya, silakan. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Ngobrol-ngobrol santainya dengan Om Lukni. Nanti lain waktu akan kita lanjutkan kembali, tapi tolong jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe khususnya Majelis Garasi Official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.